Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta didik baru SMK Negeri 2 Wonosobo, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Negeri 2 Wonosobo. Anak-anakku semua, karena masih dalam masa pandemi ini, maka untuk saat ini sementara kita tidak dapat bertatap muka, kita akan mengikuti pembelajaran secara jarak jauh sampai batas waktu yang ditentukan. Semoga masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat bertemu di dalam kelas, mengikuti pelajaran secara normal kembali. Amin. Anak-anakku semua, untuk mengawali pelajaran Sinkomdik, ini saya akan memperkenalkan diri via video ini. Jadi nanti kalian supaya kenal walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Ini biodata saya, nama saya Dewi Natalia Purnaningsih SSI MM, biasa dipanggil Bu Dewi. Kemudian ini ada NIP, ada tempat tanggal lahir, kemudian alamat, status, lalu riwayat mengajar dari tahun 2008 sampai sekarang saya mengajar di SMK Negeri 2 Wonosobo. Lalu ini ada riwayat pendidikan dari SD sampai S2. Nah, untuk biodata saya cukupkan sekian ya. Semoga sudah mengenal saya. Selanjutnya nanti kalau ada yang akan ditanyakan, boleh ditanyakan via WA yang ada di grup kelas. Nah, selanjutnya untuk sedikit gambaran tentang mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Mungkin kalian masih bingung, mata pelajaran ini apa sih, mempelajari apa saja. Nah, mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini hampir sama seperti pelajaran TIK. Mungkin yang SMP-nya menggunakan kurikulum 2006 masih ada pelajaran TIK ya. Nah, sama mempelajari Office. Nah, tapi dalam simulasi dan komunikasi digital ini nanti akan ditambahkan beberapa materi yang sesuai dengan era digital saat ini. Jadi tidak hanya Office saja, nanti ada beberapa materi yang harus kalian pelajari juga. Nah, karena mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini seperti pelajaran TIK, maka nanti kita akan menggunakan perangkat komputer di dalam pelajaran. Nah, nanti saya akan sedikit memberikan gambaran tentang tata tertibnya di lab ya. Nanti ini untuk kebaikan kita semua, kebaikan kalian, kelancaran kalian ketika pelajaran. Nah, ini tata tertibnya. Nanti kalian terapkan ketika kita sudah bertatap muka di dalam kelas. Jadi nanti ketika waktunya pelajaran Sinkomdik, kalian langsung menuju ke lab komputer. Itu ada di H22 dan H12. Nah, nanti mungkin labnya dalam keadaan terkunci, nanti ada instruktur atau guru yang akan membukakan. Nanti kalau setelah dibuka, kalian silakan lepas sepatu, kemudian masuk ke dalam lab secara teratur dan tertib, serta berpakaian rapi. Jangan lupa sepatunya ditata yang rapi di luar, kemudian nanti masuk satu persatu, tidak usah berebut, semuanya dapat komputer. Jadi di dalam lab nanti ada komputer sejumlah anggota kelas. Kemudian nanti tasnya kalian letakkan di samping pintu saja, tidak perlu kalian bawa ke dalam di depan meja komputer ya. Nanti sebelum kalian ke meja komputer, kalian ambil buku catatan dan alat tulisnya. Lalu nanti kalian duduk tidak sembarangan, ada aturannya. Kalian duduk urut absen. Jadi supaya setiap minggunya urut absen supaya nanti kalian bertanggung jawab dengan perangkat kalian masing-masing. Ya. Kemudian sebelum menggunakan silahkan periksa keutuhan perangkat komputer.
Lalu nanti untuk prosedur menyalakan dan mematikan komputer harus dilakukan dengan prosedur yang benar. Nah, ini larangan-larangan ketika kalian nanti di dalam lab. Kalian dilarang menyalakan dan mematikan komputer tanpa ada perintah dari instruktur dan guru. Jadi kalau misalnya kalian pelajaran masuk, belum ada perintah menyalakan, tolong jangan dinyalakan. Ya, kemudian dilarang mengubah setting, dilarang memberikan password pada sistem operasi, lalu dilarang melepas dan mengganti perangkat komputer. Jadi kalau misalnya ada perangkat yang bermasalah, kalian lapor dulu ke instruktur atau guru. Tidak seenaknya sendiri mengganti perangkat komputer. Lalu tidak diperbolehkan membuka aplikasi yang tidak diperintahkan. Lalu untuk larangan selanjutnya ini untuk menjaga kebersihan, kalian tidak boleh makan dan minum serta merokok di dalam laboratorium komputer. Kemudian tidak diperbolehkan menancap media penyimpan, contohnya flash disk, hard disk, ataupun cas HP ya. Jadi cas menggunakan kabel data itu tidak diperbolehkan. Ini untuk mengantisipasi supaya komputer kalian tidak terserang virus. Kemudian dilarang menyentuh layar LCD. Nah, kemudian ini ada kewajiban kalian. Yang pertama, menjaga kebersihan laboratorium komputer. Ini salah satunya, tadi kalian tidak diperbolehkan untuk makan dan minum di dalam lab. Nah, ini kalau kalian selama pelajaran makan dan minum, biasanya nanti bungkusnya kalian tinggal. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian kewajiban yang kedua, menjaga keutuhan perangkat komputer. Jadi komputernya kalian jaga, kalian gunakan sebaik-baiknya, jangan dirusak. Lalu ini kalau kalian mengalami kendala dalam perangkat, segera lapor kepada instruktur atau guru. Tidak diperbolehkan pindah komputer lain tanpa izin. Lalu siswa yang meninggalkan pelajaran Sinkomdik harus izin terlebih dahulu kepada instruktur atau guru. Lalu kalau pelajaran Sinkomdik selesai, kalian boleh meninggalkan lab setelah ada perintah dari instruktur atau guru. Oke, itu tata tertibnya. Saya harap kalian bisa menaati ketika besok kita sudah bertatap muka di dalam kelas. Ini untuk kebaikan kita semua, untuk keutuhan perangkat yang ada di lab, sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan lancar. Nah, untuk materinya ini ada 8. Yang pertama, pengantar simulasi digital. Kemudian kedua ada peta Mainda. Kemudian ketiga ada pemformatan informasi menggunakan Microsoft Office. Nah, ini materi yang hampir sama dengan TIK tadi ya. Ada Word, Excel, PowerPoint, dan nanti kita pelajari di materi yang ketiga ini. Kemudian selanjutnya ada komunikasi dalam jaringan, ada penerapan komunikasi dalam jaringan, kemudian ada kelas maya, lalu ada presentasi video, dan yang terakhir adalah buku digital. Nah, dari ke-8 materi ini nanti kalian pelajari selama 1 tahun. Jadi untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini hanya kalian pelajari di kelas 10 saja. Nanti di kelas 11 dan kelas 12 tidak ada materi simulasi dan komunikasi digital. Nah, pembagiannya untuk yang 3 pertama itu dari pengantar sampai pemformatan informasi menggunakan Microsoft Office nanti akan dipelajari di semester Gasal. Lalu dari komunikasi dalam jaringan sampai buku digital kalian pelajari di semester Genap. Nah, untuk pengenalannya cukup sampai di sini ya. Saya harap kalian sudah mengerti, sudah sedikit ada bayangan tentang mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Selanjutnya silakan kalian pelajari untuk materi yang pertama yaitu pengantar simulasi digital.
Oke,